Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki anak bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan, pendidikan, atau usaha lahiriah semata. Dalam Islam, orang tua memiliki peran rohani yang sangat besar terhadap keberkahan hidup anak. Banyak orang tua hidup dalam kekhawatiran yang tidak pernah terucap tentang masa depan anaknya, tentang apakah kelak rizkinya cukup, apakah jalannya akan dimudahkan, atau justru penuh kesempitan. Islam mengajarkan bahwa kunci kelapangan rizki bukan semata pada kerja keras, tetapi pada kedekatan kepada Allah dan kekuatan doa orang tua yang tidak tertolak. Dan bisa jadi, hari ini Allah sedang mengetuk hatimu lewat video ini, agar kamu berhenti sejenak, lalu merenung lebih dalam tentang peranmu sebagai orang tua. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya? Bekerja dari pagi sampai malam, menahan lelah, menekan ego demi memastikan anakmu tidak kekurangan? Namun entah mengapa, hatimu tetap gelisah. Ada rasa takut yang tidak jelas bentuknya. Takut jika suatu hari nanti anakmu harus merasakan pahitnya hidup seperti yang pernah kamu rasakan. Takut jika doa-doamu tidak cukup kuat. Takut jika usahamu tidak cukup bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegelisahan ini seringkali tidak kita ceritakan pada siapapun karena kita ingin terlihat kuat. Padahal di dalam hati kita hanya ingin satu hal sederhana: anak kita hidup dalam keberkahan dan kecukupan. Namun, ada satu kenyataan yang jarang disadari. Rizki anak seringkali tidak tertahan oleh kurangnya usaha mereka, tetapi oleh kondisi batin orang tuanya. Bukan karena orang tuanya jahat, bukan karena orang tuanya lalai, tetapi karena ada amalan-amalan yang terlewat, doa-doa yang diucapkan tanpa kehadiran hati, atau kesalahan kecil yang dianggap sepele namun berdampak besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dia tidak hanya menilai hasil, tetapi juga niat, sikap, dan keikhlasan. Dan disitulah peran orang tua menjadi sangat menentukan, bahkan ketika anak itu belum memahami apa-apa. Coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, sudahkah selama ini kamu lebih sering menuntut anakmu atau mendoakannya? Sudahkah kamu lebih banyak mengeluh tentang hidup atau memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seringkali anak bukan membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang bersedia merendahkan hati di hadapan Tuhannya. Doa orang tua yang lahir dari hati yang ikhlas, dari jiwa yang berserah, adalah doa yang menembus langit tanpa hijab. Disinilah titik balik itu dimulai, ketika kita menyadari bahwa rizki anak bukan sekadar urusan dunia, tetapi urusan langit. Ada amalan-amalan yang jika dilakukan orang tua dengan istiqamah setelah sholat, bisa menjadi sebab anak dikejar rizki, bukan berlari mengejarnya. Amalan yang sederhana, namun berat bagi hati yang masih dipenuhi ego. Dan amalan pertama ini justru sering diabaikan oleh orang tua yang merasa sudah cukup berdoa. Amalan pertama ini terdengar sederhana, bahkan terlalu sederhana bagi sebagian orang tua. Istighfar dan sholawat. Hanya itu, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan waktu lama, tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Namun justru karena kesederhanaannya, banyak yang meremehkannya. Padahal di balik kalimat-kalimat pendek itu, tersimpan kekuatan yang mampu mengubah arah hidup seorang anak. Istighfar bukan sekadar ucapan di bibir. Ia adalah pengakuan jujur bahwa sebagai orang tua, kita tidak sempurna. Bahwa mungkin ada dosa, ada kelalaian, ada kesalahan yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, yang menjadi penghalang turunnya keberkahan dalam hidup anak kita. Ketika orang tua membaca istighfar untuk anaknya, sejatinya ia sedang berkata kepada Allah dengan suara paling dalam di hatinya, "Ya Allah, jika ada dosa kami yang menjadi sebab sempitnya rizki anak kami, ampuni kami." Banyak orang tua tidak menyadari bahwa dosa orang tua bisa menjadi beban yang dipikul anak tanpa mereka mengerti. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi ruhani. Karena itu, istighfar bukan hanya tentang masa lalu kita, tetapi tentang masa depan anak-anak kita.
Setiap kali lidahmu mengucap, "Aku memohon ampun kepada Allah," sejatinya kamu sedang membersihkan jalan yang akan dilewati anakmu kelak. Allah sendiri telah menjanjikan kekuatan istighfar dalam firman-Nya melalui surah Nuh ayat 10-12. Di sana Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Perhatikan janji ini dengan hati yang tenang. Ampunan Allah didahulukan, lalu kelapangan rizki, lalu anak-anak yang diberkahi. Urutannya bukan kebetulan, karena dosa yang dihapus membuka pintu rizki yang tertutup. Setelah istighfar, hadirkan solawat. Bacalah solawat 100 kali, bukan sebagai rutinitas kosong, tetapi sebagai doa penuh cinta untuk anak-anakmu. Solawat adalah undangan bagi rahmat Allah untuk turun. Ketika orang tua bersolawat, ketenangan masuk ke dalam rumah, kegelisahan perlahan surut, dan urusan yang terasa berat menjadi lebih ringan. Solawat bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai sebab dilimpahkannya rahmat Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Anak yang hidup di bawah naungan solawat orang tuanya akan merasakan kemudahan tanpa tahu dari mana datangnya. Lakukanlah istighfar 100 kali dan solawat 100 kali setelah sholat, bukan dengan terburu-buru, bukan dengan pikiran melayang, tetapi dengan menghadirkan wajah anakmu di dalam doa. Bayangkan hidup mereka, masa depan mereka, langkah-langkah mereka yang masih panjang. Biarkan air mata jatuh jika hatimu terasa penuh, karena disitulah kekuatan doa orang tua berada. Bukan pada lantangnya suara, tetapi pada hancurnya ego di hadapan Allah. Dan ketika orang tua mulai memperbaiki hubungannya dengan langit, seringkali bumi ikut berubah untuk anak-anaknya. Ada amalan yang sering terasa berat di tangan, tetapi ringan di langit. Sedekah. Bagi sebagian orang tua, sedekah terasa seperti kehilangan. Padahal sejatinya, sedekah adalah cara Allah mengajarkan kita untuk percaya. Percaya bahwa apa yang kita lepaskan tidak benar-benar pergi, tetapi berpindah menjadi pelindung. Ketika orang tua bersedekah atas nama anak, sesungguhnya ia sedang menitipkan masa depan anaknya kepada Allah. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang lahir dari keyakinan. Banyak orang tua tidak tahu kesulitan apa yang akan dihadapi anaknya kelak. Jalan hidup anak penuh tikungan yang tidak bisa kita lihat hari ini. Namun sedekah adalah cara kita memohon kepada Allah agar tikungan-tikungan itu dilembutkan. Ketika sedekah diniatkan atas nama anak, ia menjadi perisai dari bala, dari kesempitan, dari jalan-jalan hidup yang terlalu keras. Bukan berarti anak tidak akan diuji, tetapi ujiannya diberi kekuatan, dan kesulitannya disertai pertolongan. Seringkali yang menghalangi sedekah bukanlah kemiskinan, tetapi rasa takut. Takut harta berkurang, takut tidak cukup untuk besok, takut hidup semakin sempit. Padahal sedekah justru bekerja dengan cara yang berlawanan dari logika manusia. Harta yang disedekahkan tidak pernah benar-benar berkurang. Ia berubah menjadi keberkahan. Keberkahan yang tidak selalu terlihat dalam angka, tetapi terasa dalam ketenangan, dalam kemudahan, dalam pintu-pintu rizki yang tiba-tiba terbuka tanpa kita duga. Ketika orang tua bersedekah atas nama anak, sejatinya ia sedang berdoa tanpa suara. Setiap rupiah yang dikeluarkan membawa niat, "Ya Allah, lindungi anakku, lapangkan rizkinya, jauhkan ia dari jalan hidup yang menyakitkan." Doa ini tidak diucapkan, tetapi dicatat, tidak terdengar, tetapi sampai, dan seringkali dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian, saat anak melewati hidup dengan kemudahan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sedekah tidak menuntut jumlah, tetapi keikhlasan. Tidak menuntut kemewahan, tetapi kejujuran niat. Sedekah kecil yang dilakukan rutin atas nama anak jauh lebih kuat daripada sedekah besar yang dilakukan dengan hati ragu. Karena yang Allah lihat bukan besarnya harta, tetapi besarnya keyakinan. Dan ketika orang tua berani melepas sebagian miliknya demi anak, Allah seringkali menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
Ada sedekah yang tidak langsung kita rasakan hasilnya hari ini, besok atau bahkan tahun ini. Namun ia bekerja dalam diam, seperti akar yang tumbuh di bawah tanah, menguatkan pohon tanpa pernah terlihat. Begitulah sedekah orang tua atas nama anak. Kita tidak tahu di titik mana Allah menggunakan sedekah itu sebagai penolong. Bisa jadi saat anak berada di ambang keputusan penting, bisa jadi saat ia hampir jatuh dalam kesalahan besar, atau saat hidupnya berada di persimpangan yang sunyi. Sedekah itu hadir tanpa suara, namun efeknya nyata. Tidak semua bala datang dalam bentuk musibah besar. Ada bala yang datang sebagai kegagalan kecil yang berulang, rizki yang seret tanpa sebat, atau perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Sedekah atas nama anak adalah benteng dari bala-bala semacam ini. Ia melindungi bukan hanya tubuh anak, tetapi juga hatinya, melindungi langkah-langkahnya dari jalan yang sempit, dari pertemuan yang salah, dari rizki yang tidak membawa keberkahan. Dan seringkali kita baru menyadari perlindungan itu setelah semuanya berlalu. Sedekah atas nama anak bukan hanya tentang anak itu sendiri, tetapi tentang pendidikan jiwa orang tua. Ia melatih kita untuk ikhlas, untuk percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga. Setiap kali kita bersedekah, kita sedang melepaskan rasa ingin mengontrol segalanya. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa kita jaga dengan tangan, tetapi bisa kita titipkan dengan doa dan amal. Dan disitulah ketenangan mulai tumbuh dalam diri orang tua. Sedekah yang diniatkan atas nama anak bukan hanya berdampak pada kehidupan dunia mereka, tetapi juga pada kehidupan akhiratnya. Ia menjadi tabungan amal yang mengalir, bahkan ketika anak belum mampu beramal sendiri. Setiap kebaikan yang lahir dari sedekah itu, setiap manfaat yang dirasakan orang lain, menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup anak. Cahaya yang mungkin tidak mereka sadari, tetapi akan mereka rasakan sepanjang perjalanan hidupnya. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa menjadi orang tua bukan hanya tentang memberi makan dan pendidikan, tetapi tentang membersamai anak dengan amal yang ikhlas. Sedekah atas nama anak adalah salah satu bentuk cinta paling sunyi, namun paling kuat. Dan ketika istighfar, sholawat dan sedekah mulai menjadi kebiasaan setelah sholat, hati orang tua perlahan berubah. Lebih tenang, lebih berserah, lebih yakin. Karena di sanalah kita mulai percaya sepenuhnya bahwa rezeki anak kita benar-benar berada dalam penjagaan Allah. Pada akhirnya, setelah semua usaha dilakukan, setelah istighfar membersihkan jalan, setelah sedekah menjadi pelindung yang sunyi, ada satu amalan yang menjadi puncak dari semuanya. Doa orang tua. Doa yang lahir bukan dari kepandaian merangkai kata, tetapi dari cinta yang paling murni. Doa orang tua tidak membutuhkan suara lantang, tidak membutuhkan tempat istimewa, karena ia sendiri sudah istimewa di hadapan Allah. Doa ini tidak memiliki hijab, ia naik langsung ke langit, karena ia lahir dari hati yang pernah lelah, pernah takut, pernah berharap, namun tetap berserah. Doa orang tua seringkali lahir dari luka yang tidak terlihat, dari malam-malam panjang memikirkan masa depan anak, dari air mata yang jatuh tanpa suara setelah sholat, dari rasa tidak berdaya ketika menyadari bahwa kita tidak bisa selalu ada untuk anak kita. Justru dari ketidakberdayaan itulah doa menjadi sangat kuat, karena di saat itu orang tua benar-benar meletakkan masa depan anaknya sepenuhnya di tangan Allah, bukan lagi di tangannya sendiri. Di antara doa yang sangat dianjurkan untuk diamalkan orang tua adalah doa yang terkandung dalam surah Nuh ayat 10-12. Doa ini bukan sekedar bacaan, tetapi pernyataan iman, permohonan ampun yang diiringi harapan akan kelapangan rezeki, kebaikan hidup, dan keberkahan anak. Ketika orang tua mengulang doa ini dengan penuh kesadaran, sejatinya ia sedang berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak menggantungkan masa depan anakku pada dunia, tetapi pada ampunan dan rahmat-Mu." Dan janji Allah tidak pernah ingkar. Selain itu, hadirkan doa dari surah Ibrahim ayat 38. Doa yang mengajarkan penyerahan total, doa yang mengakui bahwa Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Doa ini mengajarkan orang tua untuk berhenti merasa paling tahu tentang apa yang terbaik bagi anak.
Karena seringkali apa yang kita inginkan belum tentu yang paling menyelamatkan. Dengan doa ini, orang tua belajar bertawakal sepenuhnya, mempercayakan masa depan anak kepada Allah yang Maha Mengetahui segala jalan. Doa orang tua tidak bekerja sendiri, ia menyatu dengan keyakinan. Ketika orang tua berdoa tetapi hatinya masih penuh ketakutan, doa itu menjadi lemah. Namun ketika doa diiringi keyakinan bahwa Allah pasti menjaga, maka ketenangan mulai turun. Anak mungkin belum berubah hari ini, rezeki mungkin belum terasa lapang sekarang, tetapi sesuatu di dalam hati orang tua telah berubah. Lebih tenang, lebih yakin, lebih siap menerima takdir dengan lapang dada. Dan disitulah, tanpa disadari, jalan hidup anak mulai diarahkan dengan cara yang paling lembut. Ketika istighfar, sholawat dan sedekah dilakukan bersama-sama, jangan bayangkan perubahan itu datang seperti keajaiban yang meledak seketika. Perubahannya halus, nyaris tidak terdengar, seperti fajar yang menyingsing tanpa suara. Namun, justru disitulah tanda kerja Allah. Hati orang tua mulai lebih tenang, pikiran tidak lagi dipenuhi ketakutan berlebihan. Dan dari ketenangan itulah, putusan-putusan hidup mulai diambil dengan lebih jernih. Anak pun tumbuh di dalam suasana batin yang berbeda, meski mereka tidak pernah tahu sebabnya. Seringkali kita mengira amalan ini hanya untuk anak, padahal perubahan pertamanya justru terjadi pada diri kita sendiri sebagai orang tua. Kita menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih berhati-hati dalam ucapan. Kita mulai menahan keluhan, mengurangi prasangka buruk kepada takdir, dan tanpa sadar, rumah menjadi tempat yang lebih damai. Anak yang hidup di rumah dengan doa, sedekah, dan istighfar menyerap ketenangan itu seperti udara. Mereka tumbuh dengan hati yang lebih kuat, meski hidup tetap menguji. Ada anak-anak yang langkah hidupnya terasa lebih ringan, bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena setiap masalah selalu disertai jalan keluar. Mereka bertemu orang baik di saat genting. Mereka menemukan peluang di saat sempit. Mereka dijauhkan dari kesalahan besar, meski godaan terbuka lebar. Semua itu seringkali bukan karena kepintaran mereka semata, tetapi karena ada orang tua yang diam-diam menjaga mereka lewat amal dan doa. Orang tua hanya bisa menemani anak sampai titik tertentu. Setelah itu, ada wilayah hidup anak yang tidak bisa kita masuki. Dunia pergaulan mereka, keputusan batin mereka, persimpangan hidup yang mereka hadapi sendirian. Disitulah amal orang tua mengambil peran. Allah menjaga di tempat yang tidak bisa kita jaga. Allah menuntun di jalan yang tidak bisa kita tunjukkan. Dan seringkali, pertolongan Allah datang tepat waktu, bukan lebih cepat, bukan lebih lambat. Di titik ini, kita mulai memahami satu kebenaran yang menenangkan sekaligus menyentuh. Bahwa menjadi orang tua bukan tentang memastikan anak selalu aman, tetapi memastikan mereka selalu berada dalam penjagaan Allah. 3 amalan ini bukan jaminan hidup tanpa ujian, tetapi jaminan bahwa setiap ujian tidak pernah datang sendirian. Dan ketika hati orang tua sudah sampai pada pemahaman ini, maka satu pertanyaan besar mulai muncul dalam jiwa. Apakah selama ini kita benar-benar sudah berserah, atau masih ingin mengendalikan segalanya sendiri? Ada satu perasaan yang jarang diakui orang tua, bahkan kepada dirinya sendiri. Rasa ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin anak aman, ingin mereka berhasil, ingin hidup mereka baik-baik saja. Keinginan itu lahir dari cinta, tetapi seringkali berubah menjadi kecemasan. Kita mulai takut berlebihan, takut mereka salah langkah, takut mereka gagal, takut masa depan mereka tidak seperti yang kita bayangkan. Padahal, tidak semua yang kita takutkan perlu kita genggam sendiri. Sebagai orang tua, kita memiliki batas. Ada hari di mana tubuh kita lelah, ada waktu di mana nasihat kita tidak lagi didengar. Ada fase hidup anak di mana mereka harus berjalan sendiri. Di titik inilah banyak orang tua merasa kehilangan kendali, lalu hatinya gelisah. Namun justru disinilah tawakal diuji. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah mampu menjaga anak kita lebih baik dari siapapun, termasuk diri kita sendiri? Menyerahkan bukan berarti berhenti peduli,
Menyerahkan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Menyerahkan berarti melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, lalu merelakan hasilnya berada di tangan Allah. Ketika orang tua beristighfar, bersolawat, bersedekah dan berdoa dengan istiqomah, sejatinya mereka sedang berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha menjaga dengan caraku. Sekarang jagalah dengan caramu." Dan cara Allah seringkali jauh lebih lembut dan tepat. Saat hati orang tua mulai benar-benar berserah, sesuatu yang indah terjadi. Kecemasan perlahan berkurang. Tidur menjadi lebih nyenyak. Doa tidak lagi dipenuhi tuntutan, tetapi dipenuhi kepercayaan. Anak pun merasakan perubahan itu, meski tidak bisa menjelaskannya. Mereka merasa diterima, didoakan, dan tidak dibebani oleh ketakutan orang tuanya. Inilah hadiah terbesar dari tawakal, ketenangan jiwa yang menular. Di titik ini, perjalanan batin orang tua sampai pada kesunyian yang paling jujur. Tidak ada lagi pura-pura, tidak ada lagi tuntutan pada takdir. Yang ada hanyalah doa yang lirih dan keyakinan yang tenang. Dan dari kesunyian inilah, kita siap memasuki bagian terakhir. Bukan untuk mengakhiri cerita, tetapi untuk mengikat semua hikmah menjadi satu bekal yang akan terus hidup, bahkan setelah video ini selesai kamu dengarkan. Jika kamu masih mendengarkan sampai detik ini, mungkin hatimu sedang berbicara dengan caranya sendiri. Bukan karena narasi ini indah, tetapi karena ia menyentuh sesuatu yang selama ini kamu simpan dalam diam. Perjalanan orang tua memang tidak pernah sederhana. Ia dipenuhi doa yang tidak selalu terjawab cepat, usaha yang tidak selalu terlihat hasilnya, dan cinta yang seringkali tidak pernah dimengerti sepenuhnya. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menyia-nyiakan cinta yang ikhlas. Tidak ada satu istighfar pun yang hilang, tidak ada satu sedekah pun yang sia-sia, tidak ada satu doa orang tua pun yang jatuh ke tanah. Mungkin hari ini hidupmu masih terasa berat, rizki masih terasa sempit, masa depan anak masih terlihat samar. Tetapi jangan ukur kerja Allah dengan waktumu, jangan ukur kasih sayangnya dengan cepat atau lambatnya hasil. Karena seringkali Allah sedang bekerja di balik layar hidupmu, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Tugasmu bukan memastikan segalanya sempurna, tetapi memastikan hatimu tetap terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan. Teruslah menjadi orang tua yang beristighfar meski merasa lelah. Teruslah bersalawat meski belum melihat perubahan. Teruslah bersedekah atas nama anak meski harta terasa terbatas. Dan jangan pernah lelah mendoakan anakmu, bahkan ketika mereka belum menjadi seperti yang kamu harapkan. Karena di hadapan Allah, usaha yang paling bernilai seringkali adalah usaha yang dilakukan dalam sunyi, tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan, hanya dengan satu niat demi kebaikan anak. Sekarang, izinkan aku mengajakmu berhenti sejenak, tarik napas perlahan, lalu tanyakan pada dirimu sendiri, amalan mana yang selama ini paling sering kamu abaikan sebagai orang tua? Istighfar, salawat, sedekah, atau doa? Tuliskan di kolom komentar, bukan untuk orang lain, tetapi sebagai pengakuan jujur pada dirimu sendiri. Karena terkadang, satu pengakuan kecil adalah awal dari perubahan besar. Jika kamu merasa narasi ini menemani hatimu, menenangkan kegelisahanmu dan mengingatkanmu pada Allah, maka jangan berjalan sendiri. Bergabunglah bersama kami di komunitas Hikmah Al-Quran dengan cara menekan tombol subscribe. Di tempat ini, kita belajar bersama, merenung bersama, dan saling menguatkan dalam perjalanan iman sebagai hamba dan sebagai orang tua. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, melapangkan rizki mereka, dan menjadikan kita orang tua yang kelak tidak menyesal di hadapannya. Dan semoga setiap doa yang keluar dari hatimu malam ini menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup anakmu sampai akhir hayat.